Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Ibu Yorina. Perkenalkan, nama saya Kevin Timothy Simarmata dengan NIM 1312014. Pada hari ini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudulkan Pressure Vessel. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pressure vessel. Pressure vessel adalah sebuah struktur yang digunakan untuk menyimpan suatu fluida dalam tekanan tinggi ataupun rendah. Umumnya strukturnya terdapat dua struktur. Yang pertama adalah spherical pressure vessel yang berbentuk bola dan cylindrical pressure vessel yang berbentuk tabung. Umumnya spherical pressure vessel ini memiliki kekuatan yang 2 kali lebih kuat dibandingkan cylinder pressure vessel. Namun karena proses pembuatannya yang sulit, kita lebih sering melihat spherical pressure vessel. Untuk kegunaannya sendiri dapat kita lihat yang cylindrical pressure vessel ini dia sebagai tabung gas oksigen, di mana dia menyimpan oksigen. Kemudian yang dua yang berbentuk besar ini umumnya digunakan untuk menyimpan gas-gas alam seperti LNG ataupun air panas. Selanjutnya ke komponen utama dari pressure vessel. Yang pertama itu ada head, cell, nozzle, dan saddle support. Head itu berbentuk setengah bola, di mana fungsinya adalah sebagai penutup dari cell. Cell merupakan bagian utama dari pressure vessel, di mana fungsinya adalah menyimpan fluida di dalam pressure vessel. Kemudian ada nozzle, di mana fungsi nozzle adalah sebagai tempat di mana pipa input dan pipa output fluida berada. Dan nozzle ini juga dapat disisipkan alat-alat pengukuran seperti barometer dan termometer, digunakan untuk menghitung tekanan dan temperatur dari fluida. Kemudian ada saddle support, di mana fungsinya itu adalah sebagai kaki dari pressure vessel agar pressure vessel dapat berdiri sendiri di tanah. Selanjutnya, kita masuk ke material pressure vessel. Material yang digunakan umumnya adalah baja. Jenis baja yang dapat digunakan adalah baja karbon mangan, baja paduan rendah, baja paduan tinggi, dan austenitic stainless steel. Umumnya digunakan adalah baja dan dapat kita lihat pada tabel yang ada di samping ini. Saya mengambil contoh nama material SA106 grade B dan SA51670, di mana keduanya adalah baja. Dapat kita lihat dari spesifikasi material tersebut, material ini cukup kuat untuk menahan tekanan yang ada dalam pressure vessel yang disebabkan oleh fluidanya. Selanjutnya, kita akan melihat video proses pembentukan pressure vessel, di mana prosesnya diawali dengan pembentukan metal dan penggabungan metal nantinya. Nah, bisa kita lihat sekarang, tadi ini adalah proses pembuatan nozzle dan head-nya. Lalu nanti dia akan dilakukan proses assembly atau welding, di mana akan perlu pengelasan di sana untuk menyatukan materialnya. Dan ini adalah proses pembentukan dari saddle supportnya agar pressure vessel dapat berdiri sendiri. Selanjutnya adalah proses penguatan material. Karena material yang digunakan adalah baja, proses penguatannya umumnya menggunakan heat treatment dan grain boundary straightening. Heat treatment ini disebut juga sebagai aging, di mana prosesnya adalah memanaskan material dalam waktu yang lama dengan suhu yang tinggi. Dalam proses tersebut nantinya akan muncul presipitat yang nantinya akan menghambat dislokasi, sehingga material tersebut semakin kuat dan getas. Kemudian proses yang kedua, grain boundary straightening, dilakukan dengan mengurangi ukuran dari grain yang ada pada mikrostruktur baja. Hal ini sesuai dengan persamaan Hall-Petch, di mana kekuatan akan berbanding terbalik dengan ukuran dari grain pada material. Umumnya, logam tambahan yang digunakan adalah tungsten dan vanadium. Oke, demikianlah presentasi dari esai saya tentang pressure vessel. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih.